Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak Ibu, selamat siang menjelang sore. Baik, saya dari perwakilan wisata Dewi Taka. Dewi Taka ini sebenarnya singkatan bahwa Bapak sekalian, Dewi Taka ini desa wisata Pematang Kabau. Nah, lokasinya yang dari sini. Untuk lokasi wisatanya, ini kami bertempat di zona pemanfaatan Taman Nasional Bukit 12 di Tanaman Obat. Lokasinya berada tepat di penghujung desa, perbatasan antara desa Poros lintas Sarlamun. Maksudnya itu wilayah terdekat ini namanya adalah dusunnya Mataram, namanya Jalan Mataram. Untuk masuk ke sini kita sebenarnya ada dua akses. Yang pertama masuk yang di paling ujung itu namanya orang sering sebut Jalan Benteng. Nah itu nanti masuknya ke sini bawah Pak. Ini dari Poros ke ini gerbang Taman Nasional perbatasan yang saya gambar di sini. Dari jalan itu masuk ke situ sekitar 300 meter Pak ya, sekitar itu. Kalau dari akses yang kedua itu ada di Jalan Mataram juga, cuman sebelum sampai ke jalan yang tembus ke sini itu kita melewati persawahan. Di persawahan itu sebenarnya juga bisa dijadikan destinasi wisata untuk ilmu pengetahuan juga masalah padi dan segala macamnya. Tapi karena dari kami sendiri, Pokdarus yang mengurus Dewi Taka ini kebanyakan adalah dari anak-anak KPA Kelompok Pecinta Alam. Jadi kami mendahulukan yang ada di dalam potensinya lebih ke bawah Pak. Ini dari gerbang masuknya, itu masuk ke dalam, ini sekitar 150 meter kurang lebih. Di samping sini, ini nanti akan kami rencananya mungkin buat ruang usaha, karena di sini sebenarnya dulunya adalah lokasi camping ground Pak. Cuman karena sudah tidak terpakai, lokasinya sudah dibersihkan, rencananya nanti mau dibuat ruang usaha. Masuk dia ke kanan, ini ada demplot tanaman jenang. Jenang itu seperti rotan, kita semua tahu lah ya makanan Jambi. Itu luasnya kurang lebih 1 hektar Pak. Nah nanti kami di sini juga per lokasi akan kami minta bantuan pembuatan gazebo. Jadi kalau seumpamanya ada tamu datang, kita berhenti di salah satu demplot dulu menjelaskan demplot jenang itu apa, fungsinya untuk apa. Kita bahas semuanya nanti sambil duduk santai di gazebo. Setelah para tamu menelusuri demplot jenang tersebut. Maju lagi, ini ada tanaman obat, luasnya juga kurang lebih 1 hektar. Di tanaman obat ini terdapat berbagai macam jenis tanaman obat yang tradisional diketahui oleh saudara kita suku anak dalam. Jadi semua tanaman obat di sini per itemnya itu sebenarnya sudah diberi label atau sudah diberi nama dari pihak balai juga suku anak dalam. Jadi kalau kita masuk ke dalam, jadi kita langsung bisa baca obat ini namanya apa, fungsinya untuk apa. Kita langsung tahu di sini Bapak. Dan lagi setelah dari demplot jenang masuk ke tanaman obat, kita bahas lagi semuanya sambil kita bersantai juga di gazebo dengan harapan nanti dibuatkan. Maju lagi, nah ini ada demplot reproduksi anggrek. Jadi ada di sini anggrek yang dari dalam kita bawa keluar Bapak, kita kembangkan di luar. Setelah dia berkembang menjadi besar, kita pecah lagi dari satu tanaman itu menjadi 2 atau 3 tanaman. Nanti yang dari pecahan anggrek tersebut kita bawa lagi, kita masukkan ke dalam, itu supaya dia berkembang sesuai dengan kondisi alamnya. Jadi benar-benar kalau yang di anggreknya ada di belakang sini tempatnya, itu kita rawat dengan sistem yang seperti pupuk dan segala macamnya pakai kimia, sedangkan yang di sini benar-benar murni dari alam. Jadi di sini juga demplot anggreknya sudah diberi label nama-nama sesuai dengan
nama sebutan normalnya ataupun juga dengan bahasa Latinnya. Jadi banyak pengetahuan yang bisa kita dapatkan di 3 tempat ini Bapak sekalian. Di antara tanaman obat dan juga tempat reproduksi anggrek ini ada sebuah tempat Bapak-bapak. Jadi dia kayak semacam apa ya? Dia melengkung seperti kolam lah. Jadi dia tinggi, dia melengkung ke bawah. Rencananya nanti kami akan buat semacam teater terbuka. Jadi nanti akan ada panggung di bawah. Di atasnya itu akan kita kasih kursi-kursi dari kayu memanjang seperti itu. Tujuannya itu apa ini nanti? Jadi ketika nanti ada semacam pertunjukan atau pegelaran dari saudara-saudara kita semua adalah pegelaran budaya, bisa kita lakukan di sini dengan panggung ataupun tempat yang memadai. Mungkin untuk sebenarnya kalau untuk teater terbuka dan gazebo bisa saja kami buat sendiri dengan bahan seadanya, tapi apabila dibantu oleh pihak terkait menjadi lebih cantik, mungkin bisa menjadi daya tarik yang lebih begitu Pak. Selanjutnya benar jumpa ya. Maju lagi, ini di sini Pak. Ini ada yang namanya wahana paintball rencana kami. Paintball itu dia semacam peperangan adu tembak yang pakai peluru karet warna-warni. Tahu kan Pak ya? Nah, itu nanti di sini Pak. Ini dulunya bekas semacam apa namanya? Balai pertemuan. Seperti ini bentuknya. Cuma karena tidak terawat, jadinya sekarang sudah rubuh dan tinggal puing-puing saja di sini. Jadi karena sesuai dengan tempatnya sudah seperti bangunan hancur, akan cocok sekali untuk dijadikan wahana paintball seperti ini. Dan di sini dari tempat reproduksi anggrek menuju ke wahana paintball itu ada jalan yang cukup menurun. Dari sini menuju ke paintball, merujuk ke bagaimana kondisi wahana ini kalau kita bermain dengan memikirkan keamanan. Ini sebenarnya jalan juga Pak dari sini. Nah ini tembus jalan ini melewati wahana paintball, jalan bawah turun lewat tanah. Tapi karena memikirkan juga dari segi keamanan, ya kita nggak tahu peluru ngarahnya kemana kan Pak ya. Kalau kita tembak entah itu pelurunya nggak kena sasaran terus lari, tiba-tiba ada orang lewat di bawah, itu kan jadinya bahaya. Jadi kami memikirkan karena di sini ini semuanya hutan Pak, masih banyak pohon besar. Jadi nanti dari sini, dari tempat reproduksi, dari sebelum turunan yang masih tinggi, itu rencananya mau kami buat kanopi trail. Kanopi trail itu jalan jembatan gantung di atas pohon. Jadi ketika ada orang main wahana paintball di sini, pengunjung yang tidak main wahana ini ingin melanjutkan ke wahana berikutnya, tidak melewati jalan bawah dari wahana paintball ini, jadi tidak bahaya, jadi aman karena dia lewatnya di atas pohon. Itu nanti rencananya Pak. Oke, selanjutnya maju lagi. Ini ada jembatan kayu. Ini jembatan kayu pendek menghubung antara zona wahana paintball dan nanti di sini ada lokasi kayu masak bumi, kayu yang biasa untuk kita buat jamu. Lanjut, di sini nanti juga akan kami sediakan gazebo. Ini dari setiap lokasi akan kami berikan tempat berkumpul supaya kalau ada mungkin pertanyaan-pertanyaan bisa sambil santai kita penjelasannya di gazebo. Selanjutnya di dekat masak bumi juga akan kami buat wahana panahan karena mengingat kalau kita rekreasi itu ingin melepas stres, ingin melepas penat. Jadi dengan wahana panahan ini sudah terbukti bisa melepas stres kita Bapak-bapak, wahana panahan ini. Oke, lanjut. Nah, di sini ada bagian yang paling menarik Bapak-bapak. Ini sepanjang ini adalah jembatan kayu. Dia di atas kawah. Jembatan kayu ini panjangnya kurang lebih sekarang itu
200 meter. Cuman dari sini ke sini ini belum disambung, masih baru rencana. Dia baru sampai sini. Nah dari sini ke sini, ini panjangnya kurang lebih 200 meter. Jika Bapak ke Taman Tanaman Obat ini di Wisata Dewi Taka, jika Bapak sudah sampai ke sini, ini sejuk sekali Bapak. Jalan di sini sejuk sekali, karena di sini bawahnya rawa, dingin. Dari atas dia tertutup pohon, jadi di jalan ini benar-benar sejuk sekali. Duduk sebentar aja bisa ketiduran di sini. Ini area yang kotak-kotak ini, jadi masing-masing sudut jembatan kayu ini rencananya akan kami buat untuk camp area. Jadi di jembatan kayu ini itu akan kami tambah kayu lagi untuk memasang tenda. Jadi kalau seumpamanya ada orang yang minat pengen camping di area tanaman obat, ini sebenarnya ada dua opsi. Ada di sini, nanti juga bisa di dekat embun. Dan ini nanti juga akan kami sediakan kolam air bersih, karena mengingat asupan air di tempat ini sebenarnya hanya di bagian embun bawah di sini sebenarnya. Di sini tidak ada air, tapi di sini rawa. Jadi bisa kita gali rawanya, kita buat yang lebih dalam untuk menampung air sehingga kebutuhan air di area camp ini nanti bisa tercukupi. Dan kembali lagi, di bawah dari jembatan kayu ini adalah rawa, dan di situ adalah tempat bagi demplot kantong semar Bapak. Jadi di sini isinya kantong semar semua ini. Bapak tahu kantong semar lah ya, yang bentuknya ya bulat itu. Dan ternyata kantong semar ini kalau di tempat kita sini ini belum cuma sebatas tanaman gitu aja Pak. Tapi ternyata kalau di Kerinci saya pernah tahu kantong semar ini kalau di Kerinci sana itu dijadikan wadah untuk buat lemang, iya, lontong, dikasih beras itu ya. Jadi itu sangat unik sekali, jadi bisa menambah daya tarik wisatawan untuk mengunjungi area ini. Selanjutnya, dari sini tadi, ini kan perjalanan panjang nih Pak. Perjalanan panjangnya tadi, tapi nanti rencananya akan kami sambung lagi supaya dia bisa menemukan daratan untuk kembali ke tempat reproduksi anggrek untuk keluar kembali ke sini. Jadi banyak sekali perencanaan Pak ya. Tapi dari sekian banyak perencanaan, jujur saja belum satu pun yang realisasi, belum satu pun. Sekian banyak perencanaan belum satu pun terrealisasi, baru wacana saja. Tapi ya semoga kedepannya bisa segera terrealisasi. Dan untuk selanjutnya, ini sebenarnya masih banyak beberapa part yang belum bisa kami jelaskan karena banyak yang lupa sebenarnya. Dan di embun ini Bapak, kalau main ke tanaman obat embun ini dulu ada semacam terapi. Hubungannya itu pada tempat bapak kan terbuat dari semen. Kalau di sini dari karung isi tanah, itu tempatnya hanya semen itu. Jadi kalau kita main di sini, duduklah bapak di karung itu, letakkan kakinya ke dalam air, akan banyak ikan datang gigitin kaki bapak-bapak sekalian. Kalau saya besok silakan coba. Sudah banyak membuktikan, bahkan bapak-bapak dari Bali sudah membuktikan semua. Ada ikan kecil-kecil gini Bali. Gedang nggak ada. Kalau ada gedang kami tangkap dulu lah. Oke, mungkin itu pada untuk ya tempat wisata kita tidak lepas dari yang namanya tempat untuk buang air lah ya. Dan nanti rencananya akan disediakan 2 tempat, 3. Di sini 1 di dekat camp area, terus di dekat wahana 1, dan di luar dia di dekat ruang usaha 1. Dan lokasi parkir terdapat di dekat gerbang, karena nanti juga rencananya disinilah nanti mungkin akan dibuat tempat untuk pengambilan karcis pembelian tiket. Dan ini kalau Bapak diperkirakan panjang jalan ini itu kalau kita lalui semuanya hampir kurang lebih
800 meter menggunakan berjalan kaki, karena sebenarnya bisa naik motor, cuma naik motor kita hanya batas sampai ke sampai sini, reproduksi anggrek, batas dari jalan cornya ke sini semuanya sudah tanah, tidak bisa dilalui kendaraan roda 2. Bisa tapi terlalu memaksakan. Tapi biarpun dia perjalanan yang ini menempuh jarak 800 meter, kalau kita pergi 800 meter, kalau di luar ini dari sini sampai ke Pematang Kabel, sampai ke simpang SMP. Kalau kita jalan kaki di luar, jauh nian dua, kita sudah sampai. Tapi kalau di sini bentar deh, lah sampai jembatan, bentar lagi, lah sampai ujung. Karena udaranya sejuk, tempatnya juga banyak pemandangan, banyak pengetahuan yang bisa kita ketahui. Jadi asik buat sini jalan. Jadi kalau mau datang ke sini pasti ngerasa besok datang lagi lah kalau pas menang ke sini. Sekalian promosi orang-orang kita dulu ya, sebelum banyak luar. Nah, selanjutnya rumah pohon. Itu tadi Bang, karena belum satu pun yang terrealisasi, belum satu pun tamu Bang, belum ada tamu, jadi belum ada kami bahas masalah tiga dan tapi kalau ada tamu dari balai, dari tamu-tamu dari luar negeri, penelitian sudah banyak Pak ya, sudah seringkali kami lihat orang-orang yang kulitnya putih, rambutnya kuning itu udah banyaknya. Cuma kami tidak tahu dia datang di sini ngampok karena kami tidak boleh diajak Pak. Tahu lewat lah, kami nengok tuh, tahu nggak diajak dah. Kami yang diajak pun, kami bisa loh bahasa Inggris dikit-dikit. Cuma entah kalau bahasa Inggris tidak mau ngajak yang kami. Salah. Mungkin ini banyak apa ya yang bisa kami sampaikan dari wisata Dewi Taka. Ya cukup itu saja, mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata dari saya yang mudah kurang sopan bagi bapak-bapak sekalian, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.